Dia bukan Kristen. Banyak orang nggak tahu. Setiap orang bilang, kau kok melawan saudara seimanmu? Siapa saudara seiman saya? Edis katanya. Edis itu bukan saudara seiman saya. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Salib itu katanya rencana iblis. Mana seiman saya dengan dia, saya bilang. Ya, aku jelaskan dulu ya. Edis Tipu, saya bilang Edis Tipu ya. Dia itu dua kuliah, pertama di Lampung, DO. Nah, kemudian dia pindah ke Yogyakarta, ambil hukum DO. Jadi dia 2 kali DO, ya. Maka kalian lihat kalau video lamanya dia kayak orang linglung, kayak orang stres. Ada itu dengan Nandar itu yang ditanya, kamu menurutmu Yesus apa Tuhan? Kalian gitu mukanya kan. Muka orang stres. Ya, ada itu. Saya dulu melihat dia kayaknya kawan ini stres, saya bilang. Cuman satu hebatnya dia, di dalam kestresan dia, bertutur kata tetap lembut. Ingat ya, di publik. Tapi kalau WA sama aku, di babi-babinya juga aku. Ada WA-nya. Habis itulah munafik. Orang munafik itu dia lembut tapi begitu WA segala macam makian semua dibuat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, awal mulanya di sini dia itu adalah menurut yang saya pandang ketika kami berdiskusi di Skype dulu, dia ini pernah belajar sama saksi Yehova. Ya. Makanya ketika dia mengeluarkan pernyataan Yesus bukan Tuhan, itu kan pertama kali sama aku. Dan waktu itu aku tayangkan ulang, Nandar lihat. Dan waktu itu saya sudah mulai mencoba-coba YouTube, maka Nandar berdiskusi sama Edis karena dia kan suka nantang siapa saja saya di sini dulu. Nah, kemudian itulah yang ditanya Nandar, Dis, menurutmu Yesus Tuhan atau enggak? Ya, kalau kamu tanya saya, bagi saya Yesus bukan Tuhan. Inilah hebatnya saya, Dis. Sekarang dia sudah terkenal, setiap dia live selalu mulutnya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi saya di WA-nya Rabu kemarin, dia tetap ngotot Yesus bukan Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu Wanes, kata dia ya. Nah ini, banyak orang nggak tahu. Ini hebatnya Jedis. Kenapa? Kalau di depan publik dia langsung terang-terangan mengatakan Yesus bukan Tuhan, tak ada yang berdonasi sama dia. Kalau tidak ada yang berdonasi dengan dia, boleh dipastikan dia itu akan apa ya? Akan jadi gelandangan pertama. Karena ini satu lagi yang kalian ketahui, Edis berkata dia menjual seluruh hartanya, 100.000 US dollar dibawanya ke Amerika. Jadi saya bilang, ternyata besar juga ya modal kamu untuk menghujat, saya bilang. Dia itu sampai mengeluarkan uang 1,6 M hanya modal untuk menghujat. Luar biasa kan? Jadi saya bilang, ngeri kali kok sampai 1,6. Sudah balik modal belum? Apa jawabnya? Sudah. Makanya saya tahu berapa uang yang sudah dia ambil dan berapa saldo dia sekarang. Uang yang kan banyak ini rekening. Saya ini kan orang IT. Jadi dan saya punya jaringan agak luas ya. Jadi kapan dia ngambil uang saya tahu. Berapa yang diambil saya tahu. Begitu ya kawan-kawan ya. Dan alamat dia di mana saya tahu. Pergerakan dia kemana saya tahu ya. Nah, dia bingung sendiri. Pertama dia sangkal. Mana ada aku tinggal di rumah yang ditarikan. Besok-besok di WA-nya aku. Kurang ajar kau. Kau aja apa? Kau libat-libatkan orang begini bukan. Ya aku udah resah aja lihat kalian aku bilang. Kalian itu pergi ke luar negeri. Tujuan kalian apa? Kami memberitakan firman Tuhan. Mana ada kau memberitakan firman Tuhan aku bilang. Metatron, Sopkatul Bekatul, Edis, pokoknya semua yang lahir ke luar negeri kerjanya menghujat karena mereka dibayar untuk menghujat, dinafkahi untuk menghujat. Begitu tidak menghujat, mereka akan disuruh mencari nafkah sendiri. Nah ini mereka nggak siap, makanya mereka selalu menghujat. Jadi sekarang sudah ada tiga jalur, Amerika, Eropa dan Australia. Ini tiga ini. Yang gagal berangkat, ini kesaksian ini ya. Pertama Mikana menolak, tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau? Makanya si Botak Tron bilang Mikana membongkar datanya si Edis itu keliru. Tapi kalau dibilang Mikana yang dibujuk, betul. Karena dia jadi Wanes, maka orang itu menolak. Mikana pernah dibujuk. Yang kedua Elia Miron. Elia Miron gagal karena dia sakit. Ada penyakitnya, aku nggak tahu penyakitnya. Baru yang ketiga, nggak tahu lah aku tuh. Baru yang ketiga, yang gagal itu adalah si Kiamat. Kiamat itu gagal, ya. Tapi sakit sekarang juga lagi diusahakan. Kenapa? Sakit juga. Bukan sakit, bukan sakit. Saya nggak tahu, mungkin pas wawancara dia nggak lulus. Nah ini, nah ada lagi. Sekarang aku yakin sebentar lagi Oki akan mereka dekati. Nah, ini yang aku khawatirkan Oki loh, karena aku lihat Oki sudah mulai berani ya garang ya. Tapi mudah-mudahan dia kembali ke jalurnya relnya yang kemarin. Waktu berdebat sama Nandar, sama yang apa, lurus ya. Mudah-mudahan tidak terbujuk. Ada lagi, kalau nggak salah aku ada 5 orang itu.
Cuman yang paling kupahami 3 orang ini. Silakan. Oke, ini saya sapa dulu Bang Rudi. Walabu kita sapa dulu yang lain ini, mungkin ada yang mau bertanya nih. Di sini sudah ada Gregorius. Gregorius, ada yang mau ditanyakan? Lanjut Oke. dulu nih, lanjut dulu. Oke, Bang Faruk ada yang mau ditanyakan ke Walabu, silakan. Ya, sebenarnya iya. Gimana, Le? Doublingnya. Sebenarnya Doubling. bukan mau ditanyakan. Bang Wan, Doubling Bang ya? Wan saya mute dulu ya, Bang Wan. Oke. Lanjut Bang Faruk, Iya. lanjut. Tapi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di sini. Ya kan? Kenapa saya naik? Kan ini jarang-jarang aku naik ke komalnya apa Bang Nandar nih kan? Karena aku tengok Lai Rudi ada di atas. Jadi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di sini. Aku pernah dengar narasi dari Lai Rudi mengatakan kalau memang si Edis itu berbuat untuk agama Kristen, untuk Kristen, kenapa dia gak naikkan panti asuhan ke situ? Kalau aku salah dikoreksi dulu lah ya. Pernah nggak bilang ngomong kayak gitu? Aku pas scroll-scroll tuh aku denger. Cuman waktu itu nggak masuk pikiranku. Tapi kadarullah, kejadian ini, entahlah ya si Rudi tahu nggak kejadian di komalku. 3 minggu yang lalu, memang atas izin Allah itu ya, naik panti asuhan Kristen di komalku. Panti asuhan 5 bintang yang dari Medan, kan gitu. Ku naikkan ke atas, begitu mereka on cam, ini apa kok rame kalian anak? Bang, Om, kami dari panti asuhan katanya begini-gini. Cuman kan kalau saya pribadi dan kita semua apologet Islam ini kan, perdebatan itu hanya di komal saja. Tapi di luar dari komal, kita tetap saling mengasihi sesama bangsa Indonesia, sesama manusia. Saya izinkan dia di komal, saya ajak nih teman-teman muslim nih untuk berbagi kepada panti asuhan itu. Udah? Alhamdulillah dapatlah dananya waktu dia naik komal itu 9,4 juta. Jadi aku sendirilah yang menghantarkan uang itu pergi ke sana. Sampai ke panti asuhan itu, aku tanya ini, kok bisa naik kalian ke komalku? Kan gitu. Ini maaf cakap ya, kalian kan Kristen nih. Kenapa nggak ada beban naik ke komalku? Kalian tahu aku komalku debat. Ternyata cerita naiknya itu begini. Yang ngajukan naik ke atas itu anak panti. Bapak pantinya tahu Bang Faruk, gitu loh. Tahu dia Bang Faruk, dan dia dari raut wajah dia sempat termakan dengan komalnya Edis TV. Memandang Islam itu benci kali kepada Kristen. Makanya dia bilang gini, makanya kata dia, anak panti ini sebenarnya Bang Faruk yang bilang ke aku, naik kami, Pak, bangun dulu, kami naik ke komal penontonnya 1.800 kata dia. Komal siapa? Bang Faruk kata dia. Terkejut dia, kok bisa naik kalian ke situ? Katanya, betul naik ke situ kalian? Iya kata dia. Jadi yang mau disampaikannya begini. Tapi ketika ini kusuarakan, teman-teman Kristen ini tutup mata, gitu loh. Apa yang mau kusuarakan? Ternyata pemilik panti ini sudah hampir setiap hari mengajukan permintaan naik ke komal Edis untuk mencoba keberuntungan dia di komal itu, tapi nggak dinaikkan. Jadi ku bilang, loh abang kenal sama Edis? Kenal bang, kata dia. Tapi pada kenyataan komal abang yang naikkan aku, kata dia. Komalnya Edis nggak pernah naikkan aku, kata dia. Terus dia minta tolong kan, biar disampaikan ke dunia luar, khususnya kepada teman-teman Kristen. Kan gitu. Jadi ku bikin nafiti. Komal-komal panti asuhan itu tolong dinaikkan. Apakah panti asuhan Kristen itu tolong dinaikkan dis. Kan gitu. Tapi ya seperti dia bilang, herdernya Edis itu malah menggonggong, au katanya. Apa untungnya sama aku? Dan kejadiannya 2 kali. Setelah itu 2 hari yang lalu, panti asuhan Kristen naik lagi ke komalku, gitu loh. Dan kita pun layani, dan aku sendiri mengantarkan bantuan dari teman-teman juga ke sana. Gitu juga. Juga beberapa kali naik ke komalnya Edis, gitu loh. Jadi saya memandangnya gini, dahsyatnya ini, gitu loh. Apa yang dinarasikan Edis, kebencian yang ditebarkan oleh Edis, kan gitu, di komalnya itu, sehingga sang Kristen, teman-teman Kristen sama teman-teman Kristen saja udah tertutup mata hatinya loh untuk kasihan kepada saudara-saudara Kristen yang di panti asuhan. Gak ada perubahan. Bahkan semalam 2 hari yang lalu, waktu naik panti asuhan Kristen ke komalku itu, di atas itu ada satu Kristen lagi mau berdebat kami, kan gitu. Terus lagi karena naik panti asuhan ini, aku kasih waktu lah dulu dia. Nanti kita break dulu debatnya, kan gitu. Namanya Master Teologia. Dia bilang dia transfer ke panti asuhan itu 1 juta. Salut lah aku bilang, cuma baru kaulah aku bilang.
Yang Kristen yang mau yang kasih sama panti asuhan itu, kata dia. Saya bilang sama dia. Malamnya aku pergi ke tempat panti asuhan itu, mengantarkan uang titipan kawan-kawan, rupanya ditipunya panti asuhan itu. Nggak ada ditransfernya 1 juta itu. Dia bilang sama aku di bapak pantinya, "Bang, abang kenal nggak sama yang katanya udah transfer 1 juta itu?" "Kenapa?" "Nggak ada ditransfernya bang," katanya. "Kan abang dengar kan?" Dibilang, "Iya," aku bilang. "Nggak ada ditransfer dia," kata dia. Aku nggak tahu. Itu lawan debatku." Aku bilang, "Bukan kawanku. Kami kenal di Komal itu aja," aku bilang. Jadi yang mau aku sampaikan di sini ya buat teman-teman Kristen, masalah hujatan Edis itu urusan umat Islam. Hujatan dia yang disampaikannya kepada kami itu urusan umat Islam. Kalau kalian tidak mau mengurusinya. Kalau kalian tidak memikirkan apa yang dipikir sama Lairudi dan teman-teman lainnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia ini. Apa yang dibilang Lairudi benar. Kalau kalian termakan dengan perkataannya Edis, ya kan? Umat Islam termakan dengan perkataan Edis, gontok-gontokan kita di sini, terjadi perpecahan di sini. Edis dan juga teman-teman yang di Amerika sana nonton. Mereka nonton kita bacok-bacokan. Nonton kita mereka saling bantai-bantaian gitu loh. Karena apa? Ditakutkan, ya. Rasa kalian di Komal itu terbawa ke dunia nyata. Itu yang jadi masalah nantinya. Ya. Jadi buat Lairudi, ya, terima kasih sudah mengingatkan semuanya ya, terkhusus kita sesama pegiat dunia debat ini dan juga para teman-teman di teman-teman muslim, dan buat teman-teman muslim yang ada di bawah yang menyaksikan ini, tetap jaga sikapnya, ya kan, kendalikan emosionalnya. Ya, jangan dipandang rata semua. Tidak semua Kristen itu otaknya kayak Edis. Tidak semua Kristen itu seperti Sopiatul dan yang lainnya. Kita yakin dan percaya masih banyak lagi teman-teman Kristen di luar sana yang baik hatinya. Gitu loh. Yang mau berdamai dengan kita. Kita tidak akan pernah memerangi orang yang tidak memerangi agama kita. Ya, gitu lah ya. Makasih Uni. Aku tambahin. Lanjut. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Bang Faruk itu ya. Kemarin saya mengatakan begini. Daripada kalian menolong si Edis untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk aset dia. Nanti rumah apologet itu dia buatkan tuh asetnya itu. Banyak kali cakapnya itu. Sok-sok untuk rumah apologet. Atas nama siapa? Kan atas nama dia. Ya. Maka saya bilang, kau bangunlah gereja. Uang kau 4M. Kau kirim ke Indonesia 1M. Udah bisa bangun gereja, panti asuhan, dan sebagainya macam. Satu Bang Faruk yang nggak tahu. Edis itu bekas rentenir. Dia ada di videonya. Tidak mau menolong orang. Dia tidak mau menolong orang itu. Buktinya apa? Rudi Simamora minta tolong sama dia. Dia tidak mau menolong, tetapi kalau Rudi Simamora meminjam uang 15 juta, dia mau, tapi dia bilang gini, "Tapi saya nggak di Indonesia, bagaimana saya mengurusinya itu layak membayar," katanya. Kan kurang ajar itu. Jadi Edis Tip itu belum pernah saya dengar dia menolong sesama Kristen atau apalah, karena dia SSY. Dia bukan Kristen. Banyak orang nggak tahu. Setiap orang bilang, "Kau kok melawan saudara seimanmu?" Siapa saudara seiman saya? Edis katanya. Edis itu bukan saudara seiman saya. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Salib itu katanya rencana iblis. Malah seiman saya dengan dia, saya bilang. Ya. Nah, satu orang-orang biar kalian paham ya kawan. Bedakan antara penghujat dan apologet. Apologet itu dia mati-matian mempertahankan imannya. Kalau penghujat setiap ditanya imannya lari. Contohnya Edis ya, ditanya ke Kristenan, lari ke Al-Quran, lari ke hadis, lari ke buku-buku, lari ke ini. Kan lawak dia. Dia tidak pernah untuk diam, misalnya 1 jam dibuatnya, "Oke kalian tanyain aku." Nggak pernah. Dia nggak akan berani. Kenapa? Kalau dia sampai memberitakan Injil, percaya kalian, nggak akan ada yang nonton dia. Dia itu ditonton orang banyak gara-gara dia menghujat Islam. Nah, ini satu kemarin naik Zulfikar ke Komalku. Begitu dia naik, turun langsung aku di band ya. Naik dia bilang gini, "Kawan-kawan muslim, tolong kalian jangan naik ke Komal Edis. Yang memberi dia makan itu kalian jadinya." Saya setuju, saya bilang. Jadi, kalau kalian ingin Edis itu tidak berkutik lagi, saya bilang, jangan kalian naik ke Komal-Komal dia, apalagi orang awam. Kan masalahnya orang awam ini nggak ngerti apa yang mereka pikirkan. Mereka pikirkan kalau dia berbicara sama Edis, berarti sudah bisa dia menentang si Edis. Karena si Edis terkenal saat ini kan. Saya bilang jangan. Ya, kalau 1 hari aja kalian tidak naik ke Komal dia, percaya dia tidak akan gulung tikar. Cuman memang untuk mengajak orang kan susah ya. Jadi itu yang aku tambah Bang Faruk, dia itu tidak akan pernah membantu orang karena masa lalunya rentenir.